Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudara, saudari sekalian yang ada di belakang. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu atas rahmat dan petunjuknya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga, sahabat serta seluruh pengikut-pengikut beliau termasuk kita yang ada di tempat ini. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa memang untuk kita melakukan suatu kebaikan itu pasti ada tantangan dan halangan. Tapi meskipun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita harus senantiasa berusaha agar upaya kita untuk menghidupkan kebaikan itu kita senantiasa lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu diilhamkan untuk berbuat jahat dan untuk berbuat baik. Jadi di dalam diri saudara-saudara sekalian, termasuk di dalam diri saya ini, ada potensi untuk melakukan kebaikan, ada potensi untuk melakukan kejahatan. Dan sangat luar biasa ini perkumpulan, apa namanya? Perkumpulan hijrah, pecinta hijrah, Masya Allah. Kalau tidak salah digagas oleh pemuda-pemuda ataupun saudara-saudara kita yang ada di Burangasi dan Burangasi Rumbia. Itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga kegiatan-kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan semakin besar. Rasulullah SAW mengingatkan, man sana fil Islam sunatan hasanah falahu ajru mithlu amsalihha. Barang siapa yang menggagas suatu kebaikan, maka orang itu akan mendapat kebaikan tersebut sama dengan siapa-siapa yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi misalnya satu orang yang menggagas ide ini ataupun 5 orang yang menggagas ide ini, hari ini yang sudah hadir misalnya 20 orang, maka dia ikut mendapatkan kebaikan yang didapat oleh 20 orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari yang didapat oleh yang 20 orang tersebut. Saya kasih contoh lebih gampangnya. Kalau misalnya saudara-saudara ataupun adik-adik sudah datang di tempat ini pada saat ini, kemudian nanti sebentar pulang, Pak Ketua ternyata dia menyiapkan amplop 100.000 setiap orang. Karena saudara-saudara sudah jauh memakai mobil, mau tidak dikasih amplop? Amplop saja, tidak usah ada uangnya. Kalau misalnya masing-masing dikasih amplop, kemudian ternyata dibuka isinya 100.000, jadi tinggal dikali. Kalau misalnya 20 orang berarti 2 juta. Berarti yang gagas ini, dia selain dapat 100.000, dia dapat 2 juta juga. Dia bawa pulang jadi 2.100.000. Kira-kira enak tidak? Itu uang. Uang saja itu kadang barusan kita dengar, kita punya telinga, saya punya telinga juga, dia berdiri-berdiri kalau dengar uang. Padahal kalau kita lihat uang itu, apabila kita sudah dijemput oleh malaikat maut, kita sudah meninggal, kira-kira uang itu kita bawa tuh? Tidak kan? Sekaya apapun orang hidup di dunia ini, rumah begitu megah, luas, besar, di dalamnya lengkap dengan berbagai macam perabotan. Uang mungkin di rekening, di bank, di dalam rumah disusun satu kardus begini uang. Apabila dia telah meninggal, apa yang dia bawa ternyata hanya kain kafan yang dibungkus di dalam tubuhnya. Yang ikut adalah amal-amal yang dia lakukan ketika dia masih hidup di dunia. Olehnya itu kita kembali dari pembahasan tadi tentang pemuda hijrah. Memang hijrah itu ataupun untuk kita melakukan kebaikan itu banyak tantangan. Salah satu mungkin kita ambil contoh adalah perjalanan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nuh, Anda hadir di permukaan bumi, ajak manusia untuk menyembah kepada Allah." Ternyata pada saat Nabi Nuh itu diutus, itu kemaksiatan marajalela. Orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah
Dan itu Nabi Nuh itu umurnya sangat panjang. Berapa umurnya Nabi Nuh? Ada yang tahu di sini? Yang di belakang ada? Berapa? Oh, ternyata lebih pintar perempuan daripada laki-laki. Kurang lebih 950 tahun atau kurang 50 tahun, 1000 tahun. Ada tidak orang sekarang umurnya 1000 tahun? Jangankan 1000 tahun, 100 tahun saja itu dia sudah batuk-batuk. Nabi Nuh diberikan umur 950 tahun. Dan 950 tahun ini dia mengajak kaumnya, wa ini da'autu qaumi laila wa nahar. Saya mendakwahi kaum saya, mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah bukan cuma sebulan sekali, seminggu sekali, tetapi setiap hari siang dan malam Nabi Nuh berdakwah mengajak umat manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil selama 950 tahun berapa orang pengikutnya? Kurang lebih kalau dirata-ratakan kurang lebih 100 orang saja pengikutnya. Ini yang hadir di sini berapa orang? Belum sampai 100 orang. Tapi ini prestasi yang sangat luar biasa buat yang menggagas ide ini, buat ketua serta buat orang-orang yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Barusan pengajian perdana ini sudah didatangi berapa orang? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya kurang lebih 100 orang. Kalau di rata-rata itu berdakwah selama 10 tahun, yang ikut hanya 1 orang. Pedagang mana dia masih terus berdagang? 10 tahun buka toko, yang beli hanya 1 orang. Sekolah mana yang masih terus bertahan? 10 tahun buka sekolah promosi. Penerimaan siswa baru datang mendaftar di sekolah saya. 10 tahun membuka sekolah, yang daftar hanya 1 orang. Hanya 1 orang siswa. Nah, contoh di sana. Jadi ini harus memerlukan kesabaran. Nabi Nuh 10 tahun berdakwah, yang ikut hanya 1 orang. Dia masih terus bertahan, berdakwah. Tetapi ternyata itu batas kesabaran manusia ada batasnya. Ada batasnya. Orang mengatakan sabar itu tidak ada batasnya, tetapi ternyata sabar itu ada batasnya. Di mana batas kesabaran? Ternyata salah satu batas kesabaran dari diri manusia adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang menghina kita sabar, orang melecehkan kita sabar, orang melempari kita sabar. Rasulullah SAW bahkan diludahi, dilempari, bahkan dikatakan Nabi Muhammad ini as-sahir, tukang sihir. Nabi Muhammad ini majnun, Nabi Muhammad ini orang gila. Tetapi Rasulullah SAW senantiasa sabar. Bahkan ada suatu kisah. Rasulullah itu kan banyak tetangganya, salah satu tetangganya itu orang Yahudi. Setiap hari itu orang Yahudi menyimpan kotoran manusia itu disimpan di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Setiap hari. Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Pada suatu saat ketika Rasulullah SAW membuka pintu, ini kotoran tidak ada. Hanya dia bertanya-tanya, di mana ini orang dia yang sering simpan kotoran ini? Sampai-sampai kotoran yang biasa ada di depan rumah saya tidak ada. Ternyata survei membuktikan orang tersebut sedang terbaring sakit karena terkena virus corona. Kalau seandainya kita, misalnya tetangga kita itu senantiasa menyimpan kotoran, tiba-tiba kita dengar itu tetangga kita sakit, kita apa yang kita rasakan? Mungkin kita bilang, alhamdulillah, mati saja kau ini. Tetapi ternyata Rasulullah melihat kejadian tersebut, malah dia bertanya di mana orang tersebut rumahnya. Ternyata ditunjukkan rumahnya di sini. Rasulullah SAW datang mengetuk pintu, tok 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 tok. Dia bertanya siapa? Saya Muhammad. Maka orang tersebut kaget. Dia terbaring sakit sudah hampir 1 hari, dia tidak makan, dia tidak minum. Ternyata tidak ada satu orang pun sahabatnya datang menjenguknya. Orang yang pertama datang menjenguknya adalah Muhammad SAW yang senantiasa dia simpan kotoran di depan rumahnya.
Luar biasa tidak akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Akhirnya orang Yahudi tersebut sangat tersinggung. Ini orang yang senantiasa saya hina, yang senantiasa saya caci, saya simpankan kotoran di depan rumahnya. Ternyata orang yang pertama datang mengunjungi saya. Maka pada saat itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia masuk Islam. Tapi apakah Nabi Muhammad terus bersabar? Ternyata perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya beliau bersabar. Saya kasih contoh ya, yang dekat-dekat saja. Mungkin kita bisa mengikuti kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihina, dicaci, dia bersabar. Tetapi kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang mengambil kitab suci Al-Qur'an, kemudian dia lempar di tanah, dia injak-injak itu Al-Qur'an, apakah kita akan sabar terus? Ataukah kita berbuat sesuatu? Mana yang benar? Wah, bagus di belakang. Harus berbuat sesuatu. Karena itu adalah penistaan terhadap Al-Quran. Tidak selamanya kita harus bersabar. Ketika ada orang yang senantiasa menghina daripada kita punya agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama Anda, bagiku agama saya. Saya tidak menghina agama Anda juga tidak boleh menghina agama saya. Ketika sudah merembes kepada akidah, kepada hal-hal yang berbaur dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengambil tindakan dan perbuatan. Kita kembali kepada pemuda yang cinta hijrah. Jadi kalau kita berbicara tentang hijrah, sebenarnya apa itu pemahaman daripada hijrah? Hijrah. Kalau kita buka di Facebook itu kan ada juga itu apa itu? Yang pemuda pecinta hijrah, jamaah-jamaahnya Ustaz Hanan Asaki. Sudah lihat Ustaz Hanan Asaki belum? Sudah mirip-mirip dengan saya 11-12. Jadi hijrah itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Hijrah itu bisa dikatakan adalah intiqalu minal makani ilal makanil akhar. Hijrah itu adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Salah satu contoh adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu adalah pengertian daripada hijrah. Tapi apakah itu hijrah harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Misalnya yang tadinya tinggal di Burangasi ataupun Burangasi Rumbia, karena dilihat di sini mungkin kurang banyak pada saat kita akhirnya pindah penduduk tinggal di Desa Lapan Dewa karena mau berhijrah. Ternyata tidak. Hijrah itu adalah perpindahan dari satu tingkah laku ke tingkah laku yang lain. Mungkin tadinya rajin sholat, tiba-tiba berpindah rajin rajin main kartu, main QQ, minum minuman keras. Itu bisa dikatakan hijrah tidak? Kan pengertian hijrah itu kan berpindah dari satu tingkah laku ke tingkah laku yang lain. Misalnya ada sahabat kita ataupun tetangga kita tadinya rajin sholat, tadinya rajin mengaji, tadinya rajin azan, tiba-tiba setiap hari pasar dia main QQ, dia suka minum minuman keras. Kira-kira bisa dikatakan hijrah tidak? Siapa yang mengatakan bisa? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak bisa? Jadi sesungguhnya hijrah itu adalah perpindahan dari satu tingkah laku ke tingkah laku yang lain, tetapi dalam artian dari tingkah laku jahat berpindah kepada tingkah laku yang baik. Yang tadinya mungkin suka mengganggu temannya, suka meminum minuman keras, akhirnya dia berpindah rajin datang di masjid. Itu dikatakan hijrah. Jadi sebenarnya hijrah itu pasti ada tantangan. Yang tadinya mungkin kita suka bergaul sama teman-teman yang suka meminum minuman keras, tiba-tiba kita pergi memakai songkok, memakai sarung. Kadang kita diejek tidak? So alim itu orang. So alim. Tapi itu baru tantangan kecil. Kita belajar daripada hijrah Rasulullah SAW. Hijrahnya para sahabat adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu adalah seorang budak
Pada saat itu dia tersentuh dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikrarkan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka pada saat itu diketahui oleh tuannya bahwa Bilal sudah masuk Islam. Apakah tuannya dia mempersilakan, silakan Anda masuk Islam. Kau pergi saja ikut Nabi Muhammad, kau dengar pengajiannya, kau dengar ceramahnya, pergi sholat, apakah dipersilakan begitu saja? Ternyata tidak. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Bilal. Bahkan dia dibujuk, tinggalkan itu ajaran Muhammad, kembali ke ajaran Anda yang sebelumnya. Bahkan pada saat itu Bilal bin Rabah dia tetap memegang teguh akidahnya, tetap memegang teguh agama Islamnya. Maka tuannya dia mengambil, menyeret itu Bilal, ditarik matahari yang sangat panas, di gurun pasir yang sangat panas. Bilal dibaringkan, hanya tidak memakai baju pada saat itu. Itu kalau musim panas, kalau tidak percaya musim panas, nah, ini sudah musim hujan. Nanti kalau bulan-bulan 10, bulan-bulan 11 itu kan musim panas puncak-puncaknya itu. Kalau tidak percaya, ambil pasir yang sangat tumpuk pasir itu, mungkin jam 12 siang itu, pergi injak pasir tanpa memakai alas kaki. Berdiri sekitar 5 menit saja itu, ini kaki ini rasa-rasanya mau terbakar. Ternyata Bilal dibaringkan pada saat itu. Bukan cuma dibaringkan di atas pasir, diambil batu yang sangat besar, ditindis ini badannya Bilal. Dia dipaksa, Bilal keluar, tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang keluar dari mulut Bilal? Ahad, 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 yang artinya satu. Apa yang satu? Allah adalah satu. Maka pada saat itu bisa tergambarkan bagaimana kesabaran daripada Bilal bin Rabah. Bukan cuma Bilal, bahkan orang-orang Islam pada saat itu, jumlah Islam belum banyak, itu dicaci, dihina. Bahkan mereka dilarang untuk melaksanakan sholat. Jangankan melaksanakan sholat, mereka melakukan pengajian saja itu di rumah sembunyi, di tempat yang tersembunyi. Kalau diketahui oleh kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan itu di apa itu? Pokoknya itulah. Itu. Alhasil itu datang perintah, turun wahyu, wahai Muhammad, tolong hijrah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah. Tetapi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah, ternyata itu berbagai macam bujukan, berbagai macam tantangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaksa untuk meninggalkan ajaran Islam. Bahkan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mampu mereka halangi. Setiap hari ternyata pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Hari ini 20, besok 21, lusa 22, 23, 24. Semakin banyak ini pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum kafir Quraisy itu kewalahan. Bahaya ini kalau misalnya begini terus, bisa-bisa kita terancam. Maka mereka bermusyawarah, misalnya mungkin bupati-bupatinya mereka pada saat itu ada kepala dinas, kepala bidang, tambah lagi RT itu kumpul semua. Kumpul. Kira-kira bagaimana cara ini untuk kita menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengeluarkan ide bahwa pokoknya Nabi Muhammad ini kita tangkap, kita buang di tempat yang sangat terpencil. Di sana ada tempat pulau itu dekat sama batu atas itu yang namanya Pulau Ular. Ternyata tidak ada penghuninya di situ. Kita ikat Nabi Muhammad itu, kita masukkan di dalam kerangkeng, kita simpankan, kita buang itu di Pulau Ular. Nanti Nabi Muhammad tidak mungkin dia berdakwah, tidak mungkin dia mengajarkan ajaran Islam. Tapi mereka mengatakan, jangan-jangan kalau kita melakukan tindakan ini, ada pengikutnya yang mereka datang membebaskan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau Rasulullah SAW kita bujuk? Kita bujuk bagaimana? Itu manusia itu ada 3 godaan yang kadang membuat manusia bisa rentan ataupun bisa tergoyahkan. 3 ta.
harta, tahta, dan wanita. 3 itu, harta, tahta, dan wanita bisa-bisa menggoyahkan daripada keimanan seseorang. Oh iya, bagus. Akhirnya mereka berkumpul, mereka datang di rumahnya Rasulullah SAW. Mereka ketuk pintu. Akhirnya dipersilakan, mereka mengajak Rasulullah SAW bermusyawarah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami melihat Anda setiap hari itu mendakwakan Islam. Bahkan kami caci, kami hina. Kami katakan Anda sebagai orang gila. Bahkan kami lempari Anda dengan kotoran. Kami lempari Anda. Anda tetap berpegang teguh untuk mendakwakan ajaran Anda. Sebenarnya apa tujuan Anda, wahai Muhammad? Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, tidak usah berdakwah setiap hari. Kami akan kumpulkan seluruh uang yang ada di Mekah, dirham, dinar, seluruh uang emas perak itu kami serahkan kepada Anda, Muhammad, dan Anda akan menjadi orang yang sangat kaya. Tapi dengan catatan, tinggalkan ajaran Islam. Apakah Anda mau, Muhammad? Mendengar tawaran tersebut, apakah jawaban Muhammad? Apakah dia setuju tidak? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, la itu apa artinya? Tidak. Kalau misalnya siapa ini? La raiti berarti tidak raiti. Saya kasih contoh supaya gampang diingat. Ternyata la itu artinya tidak. Itu bahasa Arab. Kalau wa itu apa? Dan. Pintar bahasa Arab ini. Nabi Muhammad itu ditawari dengan harta yang begitu banyak, dia tidak mau. Kalau misalnya hari ini, misalnya teman-teman datang pengajian seperti ini, tiba-tiba ditawari, bulan depan ada lagi pengajian, Anda tidak usah datang, kami akan berikan harta yang begitu banyak di Lapan Dewa ini, ada mobil, ada motor, ambil saja, tidak usah ikut pengajian. Kira-kira kita mau tidak? Harta Rasulullah SAW tidak mau. Kemudian mereka ajak lagi, kalau Anda tidak mau harta, wahai Muhammad, jangan-jangan Anda ingin menjadi raja. Kalau Anda mau menjadi raja, wahai Muhammad, tidak usah berdakwah. Kami akan angkat Anda menjadi pemimpin kami yang sangat tinggi. Bahkan kami akan angkat Anda menjadi raja yang sangat tinggi. Dengan catatan, tinggalkan dakwah Islam. Apakah Rasulullah mau? Ternyata Rasulullah tetap mengatakan, saya tidak mau. Ditawari lagi, kalau Anda tidak mau, jangan sampai Anda mencari wanita cantik. Kalau Anda mencari wanita cantik, di Mekah ini banyak gadis-gadis cantik serta janda-janda yang muda. Bukan janda-janda tua, ini janda muda. Kalau Anda mau, Muhammad, kami akan kumpulkan wanita yang sangat cantik di Mekah. Kami serahkan kepada Anda. Tapi dengan catatan, tinggalkan dakwah Islam. Apa jawaban Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kalian mengira saya mendakwakan Islam karena saya mencari harta? Tidak. Karena saya mencari jabatan? Tidak. Ataupun karena saya mencari wanita cantik? Tidak. Lau wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ada an atruka hadzal amar ma atrukuhu. Apa artinya? Dia mengatakan, lau wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal ma atrukuhu. Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah Islam, saya tidak akan meninggalkannya hingga Allah menolong saya ataupun saya hancur karena luar biasa. Padahal tantangan dakwah Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan dikisahkan pada saat itu Rasulullah SAW pergi bersujud melaksanakan sholat di Ka'bah. Pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy, mereka mengambil kotoran onta. Itu isi perut onta itu yang apa namanya itu? Ini pogaun untuk paku-paku no pokono. Siapa kerja itu diambil, itu dikumpulkan, disimpan di atas kepalanya Rasulullah SAW hingga bercucuran kotoran onta, darah onta itu mengenai badan Rasulullah SAW. Itu hinaan, belum juga cacian, pokoknya macam-macam. Akhirnya mereka kewalahan. Ini Rasulullah ini susah kita bujuk, susah. Ini sudah kita bujuk harta, dia tidak mau. Bujuk jabatan, dia tidak mau. Bujuk wanita, dia tidak mau.
maka mereka mengatakan salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah kita penggal ini leher Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bunuh Muhammad ini. Maka pada saat itu mereka sepakat, pokoknya tidak ada cara lain, harus kita habisi nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bermusyawarah pada saat itu. Mereka sudah putuskan adalah mereka mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau apa? Mau membunuh. Apakah mereka menunda nanti bulan depan nanti kita bunuh? Ternyata tidak. Orang pelajaran dapat kita ambil, orang kafir Quraisy ternyata begitu memanfaatkan waktu. Iya, memanfaatkan waktu. Bahasa Inggris namanya on time, tepat waktu. Artinya lagi time is money. Waktu adalah time is golden. Waktu adalah emas. Al-waktu kasayf. Waktu ibaratkan pedang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mereka mau eksekusi mati. Tetapi mereka juga masih berpikir ini kan masih terang. Kalau misalnya kita mengambil pedang, mengambil tombak itu pasti akan diketahui oleh orang banyak. Di mana kalian mau ambil parang ini? Maka yang mereka putuskan ada nanti sebentar malam Nabi Muhammad pasti tertidur, kita eksekusi di dalam rumah. Ternyata ada CCTV yang memantau ini musyawarahnya kaum kafir Quraisy. Ada CCTV. Pas dibuka CCTV ternyata bahaya. Kaum kafir Quraisy sedang bermusyawarah. Tapi mereka bukan bermusyawarah di Masjid Al-Muhajir, di rumah Abu Jahal. Mereka bermusyawarah, dikabari oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu kafir Quraisy sudah bermusyawarah dan mereka memutuskan akan membunuh Anda sebentar malam, maka Anda harus hijrah, tinggalkan Mekah, Anda pergi ke Madinah. Datang perintah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka pada saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mengemas segala kebutuhannya yang dia perlukan untuk pergi meninggalkan Mekah, menyelamatkan akidah, menyelamatkan diri demi kelangsungan agama Islam ke depan. Maka pada saat itu ada dua temannya yang bernama, ada dua sahabatnya, yaitu siapa itu? Siapa? Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Dia memanggil keduanya, wahai Abu Bakar, wahai Ali, ta'ala, datang ke sini. Ini sudah datang perintah hijrah. Di antara kalian berdua ada yang menemani saya untuk hijrah sebentar malam. Ada satu orang yang harus dia siap terbaring di atas tempat tidur saya untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Maka langsung mengangkat tangan Ali, saya siap untuk terbaring di atas tempat tidur Anda, wahai Muhammad. Tapi resikonya, wahai Ali, adalah nyawa Anda, karena pasti mereka akan berusaha memenggal kepala Anda. Kalau Anda yang terbaring di situ, maka Anda yang akan dipenggal kepalanya. Apakah Ali dia takut? Apakah dia mendengar penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya dipenggal itu mendingan saya keluar saja dari agama Islam. Apakah itu? Ternyata Ali bin Abi Thalib tetap berpegang teguh. Tidak apa-apa saya mati asalkan saya tetap berpegang teguh dengan akidah Islam. Karena ketika kita mati dipenggal, itu sudah dinanti oleh bidadari-bidadari yang sangat cantik. Itu bidadari-bidadari itu suka yang orang-orang pakai songkok putih. Jam 5 ya? Ya, 5 menit lagi lah. Jadi akhirnya Ali itu dia bersedia untuk terbaring di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar bersedia untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah. Tetapi jangan berpikir bahwa ketika hijrah nanti tidak ada tantangan ataupun ancaman. Itu pasti ada tantangan dan ancaman. Maka pada saat malam hari ternyata mungkin sekitar jam 8, di luar itu sudah banyak itu orang, ada parang, ada tombak, pokoknya macam-macam. Ternyata itu pasukan kaum kafir Quraisy sudah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Itu dikelilingi semua rumahnya itu, tidak ada satu celah pun, pasti ada orang yang berdiri mengawasi daripada Rasulullah SAW.
Karena malam itu mereka sudah putuskan bahwa pokoknya apapun yang terjadi malam ini harus kita habisi nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kerumuni semua rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga kebingungan. Bagaimana kita bisa keluar meninggalkan rumah ini sementara di luar itu sudah banyak pamungpraja yang keluar. Ada pamungpraja, ada polisi, tentara itu, Kopassus juga itu. Kopassusnya kaum kafir Quraisy tapi bukan Kopassusnya Indonesia. Itu kebingungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu mungkin sudah sekitar jam 12 malam turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, ambil segenggam tanah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil segenggam tanah, dia bacakan itu. Tidak usah saya kasih tahu baca-bacaannya. Masih rahasia. Nanti datang tersendiri bawa ayam putih baru saya ajarkan. Dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segenggam tanah itu baru dia tiup. Napi doa gitu. Habis itu dia lemparkan itu di luar rumah. Ternyata alhasil semua pamungpraja dan Kopassus yang menjaga itu langsung tertidur, ngorok semua. Itu luar biasa. Mau tidak doa itu? Pakaryawan. Nah, kalau dalam bahasa di sini mungkin, nah itu tertidur semua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar mereka pergi meninggalkan kota Mekah. Tiba-tiba itu mungkin sekitar 3 jam menjelang itu mereka mendengar, mungkin kalau di sini ayam berkukuk lah, tapi saya tidak tahu juga itu. Kalau pada saat itu di Mekah itu ada tidak ayam? Iya betul. Karena saya baca itu sejarah perjalanan Rasulullah, kemudian hadis-hadis itu jarang saya menemukan itu ayam berkokok, jarang. Mungkin di sana itu hanya ada onta, kambing, kuda, tapi ayam itu kayaknya tidak ada. Akhirnya mereka itu kaget itu. Oh, langsung mereka ambil parang itu. Mereka bertanya-tanya, di mana Muhammad? Akhirnya mereka itu dobrak pintunya itu. Mereka itu pantau di tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada seorang yang sedang terbaring di atas tempat tidur dan tertutup dengan kain selimut. Mereka mengira pasti ini Muhammad, maka mereka sudah mengambil parang golok yang sangat tajam. Mereka sudah mau penggal ini lehernya. Alhasil ada seorang kafir Quraisy, dia tarik ini selimut. Ternyata yang muncul bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata Irwan. Ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka bertanya, "Wahai Ali, di mana Muhammad?" Maka dia juga berkata, "Saya juga tidak tahu." Maka mereka berusaha, mereka mengejar itu. Seluruh pelosok Arab itu mereka kejar pada malam hari itu. Mereka tidak menemukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya mereka mengeluarkan pengumuman, "Wahai saudara-saudara Mekah, barang siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dengan hidup ataupun mati, maka akan kami berikan hadiah sebanyak 1000 ekor onta." Itu sayembara itu. Itu 1000 ekor onta itu. Kalau mungkin sekarang harganya satu onta itu 10 juta kayaknya. Kali 1000 berapa itu? 1 M ya? 10 juta kali 1000 ternyata 1 miliar. Wah, itu 1 miliar itu kalau kita belikan es cendol itu. Wah. Bisa kita berenang di atas es cendol. Ternyata itu mereka mengeluarkan sayembara tersebut untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tantangan hijrah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq, mereka mau hijrah itu tidak dibiarkan begitu saja. Mereka mengutus pasukan untuk menangkap Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Nanti akan kita lanjutkan pada saat-saat di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.